PT SD Negeri 55 Gresik. Yang saya hormati rekan-rekan guru UPT SD Negeri 55 Gresik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif, yang mana saya didampingi oleh fasilitator dan yang mana tahapan aksi nyata saya adalah yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga revisi. Yang pertama adalah rencana tindakan untuk aksi nyata saya melalui latar belakang bahwa murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya tujuan dari aksi nyata ini ada dua. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disusun bersama. Selanjutnya, lini masa tindakan dari rencana langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, saya menghadap Bapak Kepala Sekolah menyampaikan tentang penanaman budaya positif dan meminta izin mendiseminasikan budaya positif kepada rekan guru, yang mana dalam hal ini saya hanya, mohon maaf Bapak, hanya berupa WA saja karena panjenengan pun sangat banyak sekali kegiatannya sehingga saya hanya bisa melalui WA. Kemudian yang kedua adalah diseminasi disiplin positif dengan mengumpulkan rekan guru untuk diseminasi budaya positif tentang keyakinan kelas dan etika restitusi yang berhubungan dengan budaya positif. Yang ketiga, saya berkoordinasi dan kolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas pada kelas masing-masing. Dan yang terakhir adalah memantau, merefleksi, dan evaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Bapak Ibu, dari budaya positif saya ini, dukungan yang saya butuhkan adalah yang pertama dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua dari rekan guru, yang ketiga dari murid, seluruh murid, yang keempat dari sarana prasarana, dan yang kelima adalah dari orang tua yang kita akan bersinergi mendukung budaya positif di sekolah. Berikut diseminasi saya di UPT SD 55 Gresik, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang telah saya dapatkan di program calon guru penggerak yang sudah saya jalankan alhamdulillah 3 bulan ini, hampir ke 4 bulan. Ini harapannya apa yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini bisa saya tularkan kepada teman-teman kita di sini berkolaborasi nih Bapak Ibu rekan saya semua. Lanjut bisa saya terlanjur berisik jadi akhirnya harus pelan-pelan stop. Berikut diseminasi saya di UPT SD Negeri 55 Gresik. Selamat datang para guru hebat, mari bersama-sama belajar, berkolaborasi, saling mendukung dan bersinergi demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Tangan kita semua. Bapak Ibu rekan
7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Sebagaimana kita tahu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin kita sudah menyanyi dan sekarang kita perlu menyanyi. Yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, rekan yang saya sayangi, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mana ini biasa dirasakan oleh anak didik kita, murid kita, sehingga mungkin dari sinilah mereka kemudian ada terjadi kesalahan atau pelanggaran. Yang pertama, karena kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, karena kasih sayang dan ingin memiliki rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Selanjutnya, tentang motivasi perilaku manusia. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bersama, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Biasanya anak-anak kita itu memiliki motivasi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi karena hukuman mereka akhirnya patuh. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, apa itu jajan atau bintang atau lain sebagainya. Itu adalah masih merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini mestinya bercek ganti. Ini mestinya adalah kesadaran diri. Ini kesadaran diri anak. Murid melakukan disiplin adalah karena adanya nilai universal dari dalam dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang biasa kita lakukan adalah hukuman dan penghargaan, yang mana hukuman itu punya indikasi yang pertama menyakitkan, yang kedua membuat siswa tidak nyaman, yang ketiga murid menjadi takut, yang keempat tindakannya terkesan memaksakan, yang kelima murid menyembunyikan kesalahan, dan yang keenam murid menjadi rendah diri atau down. Selanjutnya, jika kita memberi penghargaan kepada anak, yang pertama indikatornya adalah tidak efektif penghargaan tersebut. Yang kedua, merusak hubungan karena di antara sesama murid ada sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas anak yang dalam dirinya ada hal unik yang perlu ditumbuhkan.
Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Dan yang kelima, merampas hak anak tentang menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua, yaitu yang pertama konsekuensi. Konsekuensi itu yang pertama menjadi penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga harus ada stimulus dan respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Dan yang kelima kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahannya anak itu sendiri. Adapun restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Yang kedua fokus pada pemecahan jangka panjang pada masalahnya. Yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat teori kontrol atau diri sendiri memegang kontrol. Dan yang terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Cara menerapkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter baik yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya dia. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak. Fokus pada karakter bukan tindakan, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Ini yang ditawarkan oleh pendekatan restitusi. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ini ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Ilmu yang tadi saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak itu ada 7. Yang tadi sudah ada yang kedua, yang pertama tadi adalah apa Bu tadi? Ya, yang pertama itu adalah paradigma kita, ya, mengubah paradigma baru. Kemudian ada ini yang sekarang penerapan 5 posisi kontrol. Yang kedua tadi konsekuensi dan restitusi. Yang ketiga ini 5 posisi kontrol. Jadi guru itu punya 5 posisi kontrol ini. Kita akan bisa memilih apakah kita di posisi kontrol pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Contoh tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap pada satu upacara. Jika kita guru pada posisi penghukum, maka akan begini kurang lebih. Patuhilah aturan sekolah anak, lalu berdiri di depan barisan supaya semua melihat kamu anak yang bandel atau kamu anak si nokong. Nah, itu bahasa kita biasa gitu. Ayo sekarang berdiri di depan kelas, itu posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Kenapa kamu masih saja mengulangi kesalahanmu sih nak? Harus berapa kali lagi ibu mengingatkan kamu? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kata-kata ini jangan sampai kita mulai sekarang ya, jangan sampai kita berikan pada anak kita. Yang ketiga, posisi di atasnya lagi adalah posisi teman. Jadi ada guru yang memilih pada posisi ini. Ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, itu posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar, jika peraturan ini dilanggar, apa konsekuensi yang harus kamu lakukan? Itu posisi pemantau. Jadi selalu menghubungkan pada peraturan-peraturan, itu pemantau. Yang terakhir, posisi yang paling tinggi adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Pasti ada alasan kamu melakukan kesalahan itu, sayang, gitu. Atau bahasanya lebih halus dibandingkan tempat yang lain. Itu kalau posisi manajer. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu kurang lebih
bendera selama 10 menit misalkan. Ada menggunakan hal-hal yang sekiranya anak itu berbuat banyak, dihukum dengan melakukan fisik yang banyak. Coba kamu hormat pada bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut bakal malu. Yang kedua, jika kita pakai posisi, jika kita menerapkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi agar siswa mengerjakan PR saat istirahat atau setelah teman pulang. Jadi yang lain sudah bersenang-senang di rumah, anak masih harus konsekuensi dengan tindakannya. Kemudian ibunya tegas, semua juga menghormati peraturan. Posisi yang terakhir yang diharapkan dari pendidikan kalau guru penggerak ini adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi istilahnya itu bicara dari hati ke hati. Itu kalau restitusi ibu, guru terbuka, memotivasi dan menumbuhkan kepercayaan diri anak, tidak menyalahkan. Itu kalau di posisi restitusi. Kemudian siswa menghormati dirinya dan belajar menghormati orang lain. Keyakinan kelas yang kelima, yang keempat atau kelima, jadi pada ilmu keyakinan kelas ini kita akan membuat keyakinan kelas itu diantaranya satu, diskusi tentang peraturan. Kira-kira di dalam kelas itu kita akan mendiskusikan dengan anak-anak bagaimana enaknya peraturan di kelas kita. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi kalau dulu kita ada di kelas itu peraturan kelas 5A, peraturan kelas 5B dan seterusnya, maka sekarang kita cenderung kepada yang namanya keyakinan kelas atau bahasa kita kemarin adalah kesepakatan kelas. Oke, yang ketiga, menempelkan keyakinan di kelas masing-masing apa yang sudah disepakati bersama. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yang perlu diperhatikan, keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dengan bentuk positif, tidak ada kalimat negatif. Kemudian sedikit saja, tidak perlu banyak kata sehingga mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan. Atau kalau peraturan sekolah atau keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah dilibatkan. Next, kemudian yang ke-6 adalah yang terakhir ini maksudnya segitiga restitusi. Jadi ilmu tentang segitiga restitusi ketika anak mendapatkan melanggar sebuah keyakinan kelas, maka kita akan menggunakan solusi dengan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, tahapannya menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, jadi kita harus bersedia mendengarkan keluhan atau mendengarkan unek-unek dari anak didik kita. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Pasti semua anak ada keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bolehkah Ibu bicara denganmu sebentar? Ya Bu, ada apa ya Bu? Saya ingin membicarakan insiden di kelas tadi, Nabila.
Saya melihat kamu menggebrak meja Indra dengan emosi. Apakah semuanya baik-baik saja? Pasti kamu melakukan seperti itu karena ada alasannya kan? Maafkan saya, Bu. Saya hanya kesal karena Indra selalu mencontek hasil kerjaku tanpa izin. Oh gitu, wajarlah kamu merasa marah dan kesal. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Iya, Bu. Masa saya harus diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Indra hanya mencontek, tidak mau berpikir sendiri. Saya mengerti yang kamu rasakan, Nafira. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Bu. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Nafira. Selanjutnya, maukah jika kita mencari solusi yang adil dan menghormati perasaan kedua belah pihak? Ya, Bu, saya mau. Menurutmu tindak lanjut bagi kedua belah pihak masih diperlukan? Ya, Bu. Menurut saya, kita bicarakan masalah ini bersama-sama dengan Indra dan mencoba mencari solusi yang adil bagi kita berdua. Bagus, mari kita atur waktu untuk berbicara dengan Indra dan mencari solusi yang terbaik untuk masalah ini. Ingatlah, kita harus saling menghormati dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba untuk mengendalikan emosi saya di masa depan. Alhamdulillah, saya yakin kamu bisa mengatasinya. Sekarang mari kita fokus kembali pada pembelajaran kita. Kamu siap? Ya, Bu, saya siap. Baiklah, mari kita sekarang menuju kelas. Kesimpulan secara kegiatan penyelesaian masalah dengan Bu Zuro adalah saya belajar tentang pentingnya mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, kemudian pentingnya berkomunikasi terbuka dengan pihak yang terlibat dalam konflik. Kemudian saya belajar untuk mendengarkan pandangan dan pemikiran Indra dalam mencari solusi. Kemudian belajar mencapai kesepakatan sebagai solusi terbaik bersama. Dan ketika melakukan kesalahan, saya didampingi dan mendapatkan dukungan guru berupa penawaran bantuan dan arahan dalam menyelesaikan masalahnya. Bolehkah Bu Dilo bicara dengan kamu sebentar? Beberapa kali ini saya melihat kamu mengikuti kelas PAI tanpa memotong buku. Kamu pasti memiliki alasan kan atas tindakanmu itu? Tidak apa-apa ya, namun ingatlah bahwa penampilan juga merupakan bagian dari identitas kita sebagai muslim. Kita harus menjaga kebersihan tubuh termasuk memotong kuku dengan teratur. Tidak apa-apa ya, setiap manusia pasti pernah merasakan lupa. Ibu juga sering kok kalau merasakan lupa. Apakah ada lain yang mengganggumu? Tidak ada, Bu. Saya hanya lupa karena kesibukan sama guru. Oh itu nanti. Bagaimanapun pentingnya
Selalu berkomunikasi jika ada masalah atau kesulitan yang kamu hadapi. Kita selalu siap membantu satu sama lain. Baiklah Aira, kita harus menjaga identitas sebagai seorang muslim dengan baik dan tidak ragu untuk mencari bantuan jika kamu membutuhkan. Saya akan melaksanakan baik. Terima kasih. Aira, menurut kamu sepenting apa menjaga kebersihan tubuh itu sih? Betul sekali Aira. Menjaga kebersihan tubuh itu tidak hanya sekedar tampilan fisik ya, tapi juga mencerminkan kesucian hati dan ketaatan kepada agama. Bagaimana menurutmu? Apakah ada hubungan antara menjaga kebersihan tubuh dengan kenyamanan dan kepercayaan diri saat beribadah? Saya pikir ada. Ketika berfungsi dan rapi, saya merasa nyaman, percaya diri saat beribadah, terutama saat menghadapi sholat. Rasanya lebih khusyuk dan fokus. Luar biasa pemahamanmu Aira. Memang kebersihan tubuh itu dipengaruhi kualitas ibadah kita. Sekaligus tindakan ini juga membentuk identitas kita sebagai seorang muslim yang menjunjung tinggi tata krama dan kebersihan. Terima kasih guru, saya akan berusaha menjaga kebersihan tubuh saya dan Saya yakin kamu bisa Aira. Kamu memiliki pemahaman yang baik sekali tentang pentingnya hal ini. Sekarang mari kita lanjutkan pelajaran kita ya. Baik, mari kita menuju kelas. Kesimpulan setelah kegiatan penyelesaian masalah dengan Zuro adalah pentingnya menjaga kebersihan tubuh sebagai bagian dari identitas seorang muslim. Komitmen untuk memperbaiki diri, guru tidak langsung menghukum ketika murid salah, tetapi perlu mendengarkan alasan siswa dan memberikan pemahaman atas kesalahannya. Pentingnya komunikasi dan dukungan antara guru dan murid. Perlunya kesediaan untuk memperbaiki kesalahan serta pentingnya melanjutkan pembelajaran. Yakni nilai kebersihan diri. Yang menjadi catatan kita sebagai guru adalah sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian
Jangan